ibadah masa Natal. Panggilan beribadah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Hari ini kita berada dalam masa Natal dan kita akan menyalakan lilin Kristus kembali yang mengingatkan kita akan kabar baik yang datang melalui Yesus Kristus. Telah lahir juru selamat di dunia, dialah yang telah menjadi manusia dan memberi terang di jalan manusia. Kami memuji Engkau yang meninggalkan tahtamu untuk tinggal bersama-sama kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau ya Allah, karena Engkau yang mengutus anak-Mu menanggung dosa-dosa kami dan memenangkan keselamatan kami, sehingga kami perlu takut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, pembacaan firman diambil dari Ibrani 11 ayat 13 sampai 21. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing yang mendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman baik, maka Abraham tatkala dia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatan kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Ya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 106 ayat 1. Renungan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 4 dan 6. Herodes, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6. Raja Herodes tidak tahu di mana bayi Yesus dilahirkan. Dia sendiri sebenarnya bukanlah orang Yahudi. Dia ditempatkan sebagai penguasa atas orang Yahudi oleh Senat Romawi. Maka dia memohon pertolongan dari imam-imam dan ahli Taurat
untuk mencari tahu di manakah Kristus dilahirkan. Raja yang sudah tua itu mendengar firman Allah, tetapi gagal untuk memperhatikan tentang penguasa Israel yang baru, yang rendah hati. Dia datang sebagai seorang gembala, walaupun dia mendengar kabar baik. Dia menutup pikiran dan hatinya untuk Tuhan, dan tetap tinggal di dalam kegelapan hati dan pikirannya yang paranoid. Herodes dihantui oleh rasa takut dan kasar. Herodes menggambar salah satu akibat dari mereka yang memutus hubungan dengan Allah dari juru selamat, dan orang yang mendengar Allah dan hubungan dengan Allah yang berlutut di hadapan raja orang Yahudi. Setiap orang akan berada seperti Herodes, harus memutuskan apakah akan tunduk kepada raja dan gembala seperti seorang Majus, atau dengan arogan menolaknya dan hidup dengan jalan sendiri yang sia-sia. Dalam kebutaannya, Herodes terus-menerus menolak untuk berlutut di hadapan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Ia merupakan gambaran yang mengerikan untuk masa depan kita jika menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah segala sesuatu yang Anda rencanakan di tahun 2021 ini sepenuhnya untuk menyenangkan diri Anda? Atau apakah Anda merencanakan bagaimana hidup sebagai orang yang percaya dan berlutut di hadapan Yesus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah ambisi kami yang egois, tahirkanlah hati kami, dan ubahlah kami untuk mengasihi dan beribadah kepadamu seperti orang Majus. Amin. Aksi hari ini, buatlah rencana untuk Anda lakukan pada tahun ini yang merupakan perwujudan ketundukan Anda kepada Yesus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 106 ayat 3. Padamu yang lembut dan berteduh, menanggung dosa seluruh umatmu. Dan kau beri sentosa mengganti kemenung. Sembah sujud, sembah sujud. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.